masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai tantangan vaksinasi COVID-19 dan juga ada vaksin mandiri yang akan direncanakan didistribusikan. Masih bersama Dr. Jen dan juga Pak Kamal. Di sini saya kembali ke Dr. Jen. Dr. Jen, terakhir tadi yang kita bahas bagaimana sebaiknya langkah yang baik untuk mendistribusikan dengan tepat ke masyarakat agar tidak terjadinya tumpang tindih data. Ya. Sebetulnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengatur bahwa supaya tidak tumpang tindih, terlebih dahulu itu diberikan kepada kelompok-kelompok yang jelas ya. Jadi kalau dia pekerja formal, ya, misalnya dia bekerja di pasar, ya, di pasar itu kan dia ada pendataannya. Pedagang di pasar itu nama-namanya ada daftarnya, ya. Bank, stasiun radio, TV, nah itu kan jelas. Jadi ada daftar pegawainya. Jadi itu dulu diambil, karena di organisasi seperti itu kepegawaiannya kan jelas, daftar namanya semuanya ada. Nah kalau itu semua yang formal tadi sudah diambil, berarti kan tinggal yang non formal. Orang yang bekerja mandiri sendiri, tidak ada kantornya, dia sendiri gitu kan. Nah yang seperti itu pun ya, misalnya pedagang kaki lima, nah itu kita harapkan kan melalui KTP tadi. Nah itu berarti harus melalui RT, RW, kelurahan seperti itu. Baik, Dr. Jen. Berarti menurut wilayah, bekerjanya menurut wilayah. Nah, ini nanti akan keluar ada orang yang tidak jelas. Jadi dia di situ tidak terdaftar, KTP tidak punya. Nah, itulah nanti yang akan sulit. Baik, jadi tetap ada peran aktif pemerintah juga di sini ya untuk bisa mendata dengan baik. Dr. Jan, sedikit saja, singkat saja, boleh tanggapannya mengenai virus COVID-19 atau virus corona yang sudah berkembang B117 yang sudah masuk ke Indonesia. Ini seperti apa? Apakah vaksin ini juga bisa menghalau atau sudah tidak berlaku lagi, dokter? Ya, jadi ini varian, ini ada varian Inggris, ya, yang dibawa oleh orang Timur Tengah yang masuk ke Indonesia, 2 orang. Apakah dari 2 orang ini sudah menyebar ke orang lain, penduduk Indonesia? Belum tahu. Ya, tapi yang penting adalah sudah ada bukti penelitian bahwa vaksin Sinovac itu terbukti masih efektif terhadap varian ini. Ya, dan vaksin-vaksin yang akan datang jenis lain selain Sinovac itu juga satu persatu sudah mengeluarkan buktinya bahwa vaksin-vaksin mereka itu masih efektif terhadap semua varian yang ada. Ya, itu berita baiknya. Baik. Oke, terima kasih informasinya Dr. Jen Supardi, pakar imunisasi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu, dokter. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita. Kali ini kita sudah terhubung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Dr. Nadia. Baik, sebelum kita ke Dr. Nadia, kita kembali ke Pak Kamal. Pak Kamal, ini menarik ya perbincangan mengenai virus dari Inggris yang sudah masuk ke Indonesia. Ada 2 warga negara asing dari Arab Saudi yang membawanya. Apakah Anda melihat akan ada potensi penyebaran baru virus dari Inggris ini? Ya, jelas ya, Mbak April. Oleh karena pertama, kalau kita bicara penyakit kan 2. Seberapa cepat dia menularkan, kedua seberapa mematikan dia. Jadi kalau misalnya virus yang varian baru ini, B117 ini kan dia gampang menularkan. Justru artinya kalau kita bicara prevalensi penyakit yang ada di masyarakat, maka kasus itu berpotensi untuk semakin besar. Sekarang saja kita itu masih ada di urutan nomor 4 Asia. Dan kemudian kita adalah yang paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi artinya sebetulnya ke depan kalau kita tidak pandai mengelola situasi ini, saya pikir penyebaran kita karena sekarang ini 3T juga tidak optimal, sehingga yang menularkan itu dengan bebas
kemana-mana ya akan semakin banyak, maka jumlah kasus itu akan semakin tinggi. Jumlah kasus akan semakin tinggi. Tapi kita jangan sampai terkecoh oleh karena jumlah kasus bisa saja kecil, misalnya 6.000, 5.000. Tapi kalau kita lihat jumlah tes yang dilakukan di bawah dari rekomendasi WHO. 30.000, 28.000. Ya artinya sama juga bohong kan. Gitu. Jadi kita harus hati-hati terhadap itu. Baik. Saya menyapa Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Dr. Nadia. Selamat malam. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Dokter, ini kan ada varian virus baru yang informasinya sudah masuk ke Indonesia, virus corona B117. Ini seperti apa dok perkembangannya dan apakah vaksin yang sudah didistribusikan sejak Januari lalu cukup ya bisa mengatasi virus ini? Ya, jadi 2 hari yang lalu kita mendapatkan konfirmasi dari hasil surveillance whole genome sequencing yang dilakukan bahwa terdeteksi ada 2 kasus virus COVID-19 dengan jenis varian B177. Nah, varian ini adalah yang kita ketahui memang adalah varian yang sama ditemukan seperti yang ditemukan di Inggris pada waktu itu. Kita juga tahu bahwa varian ini adalah jenis varian yang cepat menular, tetapi dia tidak meningkatkan keparahan dari penyakit COVID-19. Nah, ini tentunya menjadi kewaspadaan kita, artinya protokol kesehatan ini harus tetap kita jalankan. Nah, terkait dengan efektivitas daripada vaksin yang saat ini memang menjadi program kita dalam rangka melakukan pengendalian pandemi COVID-19, WHO juga sudah menyampaikan dan merekomendasikan bahwa sampai saat ini vaksin yang kita gunakan untuk pemberian vaksinasi COVID-19 masih efektif. Walaupun sudah ada mutasi virus atau varian baru dari virus COVID-19 yang termasuk variasi yang kita temukan saat ini adalah varian B177. Jadi tentunya kita harus tetap melakukan vaksinasi untuk semua jenis vaksin ya, artinya Sinovac, AstraZeneca, kemudian Pfizer, juga Novavax, Moderna ini oleh WHO masih dinyatakan cukup efektif untuk kita gunakan dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19, termasuk untuk mengantisipasi adanya mutasi virus B177. Baik, kalau bicara soal virus B117 sudah masuk ke Indonesia, yang diperlukan ada tracing begitu ya dan testing. Apakah tes PCR ini cukup Ibu untuk mendeteksi adanya virus tersebut? Iya, jadi kita cukup beruntung ya pada saat kita melakukan penguatan dalam hal testing yang kemarin Pak Menteri Kesehatan sudah mengatakan bahwa kita akan menggunakan rapid antigen yang akan digunakan di puskesmas dan juga mengajak seluruh keterlibatan sektor masyarakat yaitu Babinsa, Babinsa Fitmas, kader PKK untuk sama-sama membantu proses pelacakan kasus ini sehingga dengan penguatan di bidang testing bukan hanya kita mengandalkan laboratorium PCR, tetapi juga dengan adanya rapid antigen swab yang dengan cepat kita bisa mengetahui seseorang itu statusnya positif atau tidak, dan kemudian ditambah dengan penguatan pelacakan kasus, tentunya ini yang menjadi upaya kita untuk bisa segera ya menemukan kasus, mengisolasi kasus tersebut. Jadi masih efektif ya Bu ya, tes PCR dan juga antigen yang sudah ada selama ini? Iya, betul. Jadi baik. memang masih sangat efektif. Baik, saya kembali ke Pak Kamal. Pak Kamal, mendengar penjelasan dari Dr. Nadia tadi, apakah optimis penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa menurun di tengah adanya virus baru yang masuk? Sekarang kita bicara realistis dengan data ya. Kita lihat kurva, kemudian kita lihat ada beberapa indikator epidemiologi yang bisa kita jadikan dasar. Jumlah kasus, jumlah kematian. Jumlah kematian tertinggi di Asia. Kemudian jumlah kematian kita 2/3 dari ASEAN. Itu adalah indikator-indikator yang cukup jelas untuk membuka mata kita bahwa data itu sesungguhnya ini. Nah sekarang kalau kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Testing kita silakan dibuka datanya. Bisa diakses oleh publik. Indonesia itu salah satu yang paling rendah dari 20 negara.
di bawah Argentina, Iran, Peru, India, dan Meksiko. Nah, itu tes. Kemudian kita bicara tracing. Tracing kita itu hanya ada 5.000 yang baru, dan tenaga surveillance kita sekitar 10.000. Artinya, sebetulnya kita memerlukan banyak tenaga tambahan untuk yang 514 kabupaten kota. Jadi, ini sangat tidak bisa. Dan kalau kita lihat kondisi kita, artinya sebetulnya kita tidak berada di track yang kuat. Kita bisa melakukan. Saya sepakat bahwa vaksin harus dikebut. Tetapi kita harus realistis bahwa sekarang saja belum sampai 5% dari total. Dengan berbagai persoalan. Sekarang kita bicara supply. Bisa nggak disediakan? Artinya kita realistis. Sekarang yang kita perkuat. Selain PSBB tadi yang sekarang PPKM mikro, kemudian perilaku masyarakat 3T. Jadi sebetulnya ini harus berjalan beriringan. Okay. Jadi jangan vaksinasi kita kebut. Sekarang kalau kita jadi Anda menilai bahwa tracing dan testing ini kurang begitu ya di Indonesia? Bukan saya yang menilai. Yang menilai adalah data. Oke. Data tidak Karena menyebutkan kita kalau lihat. angkanya naik begitu ya, Pak? Ya, data itu kan sudah standar, 38.000. Kita langsung tanyakan saja ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang betul data yang disebutkan ini kurang begitu? Akhirnya masyarakat banyak yang pesimis, terutama Pak Kamal. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai berapa banyak kemampuan testing kita ya, memang sepertinya secara nasional angka itu sudah tercapai gitu. Tapi memang yang terjadi ini adalah disparitas ya. Kalau kita lihat sebagian besar testing itu umumnya di kota seperti DKI Jakarta, kemudian beberapa kota-kota besar karena mereka memang memiliki akses untuk pemeriksaan PCR lebih baik. Nah, itulah mengapa kemudian di tahun ini Kementerian Kesehatan mendorong setiap kabupaten minimal harus mampu memiliki satu pemeriksaan laboratorium PCR selain meningkatkan kapasitas laboratorium PCR yang ada ya. Jadi yang saat ini hanya 100 spesimen per hari ini harus ditingkatkan. Nah, yang lain tentunya untuk mempercepat penegakan diagnosis, tadi kita menggunakan rapid antigen ya. Dalam jangka waktu dekat ini kita menggunakan rapid antigen sambil tentunya membangun untuk laboratorium PCR. Selain itu juga pembetulan data kita lakukan, jadi ada pemisahan terkait pemeriksaan yang kita lakukan untuk screening maupun pemeriksaan yang dilakukan memang untuk menegakkan diagnosis atau memisahkan kasus yang infeksius tadi dari populasi yang sehat. Jadi ini yang rencana ke depan yang akan kita lakukan baik dalam jangka waktu pendek maupun juga dalam jangka waktu panjang, karena tentunya pandemi ini bukan berarti nanti bisa terkendali, bisa juga dia adalah bisa kembali menjadi penyakit yang kita sebut sebagai endemis. Baik, saya menyinggung sedikit dokter tentang tadi yang sempat kita perbincangkan mengenai vaksin mandiri begitu ya. Apakah nantinya dengan adanya vaksin mandiri ini tidak takut atau tidak dikhawatirkan mengganggu distribusinya vaksin program pemerintah? Iya, tentunya terkait vaksin mandiri ini atau vaksinasi gotong royong ya Mbak April yang kita sebut, ini sebenarnya kita sudah membuat rambu-rambunya di dalam Permenkes yang sudah kita terapkan kemarin ya, atau kita umumkan kemarin. Yang pertama adalah jenis vaksinnya harus berbeda dari jenis vaksin yang ada di dalam program pemerintah. Karena kita tahu bahwa dengan jenis vaksin yang berbeda ini tidak akan saling mengganggu alokasi dari masing-masing vaksin ya, baik itu vaksin program pemerintah maupun vaksin program dari vaksinasi gotong royong. Yang kedua adalah pelaksanaannya harus dilakukan di Pasyankes swasta. Jadi tidak boleh mengganggu Pasyankes pemerintah tentunya dalam hal ini. Sehingga nanti pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini harus dilakukan bersama Pasyankes swasta. Sehingga memang Pasyankes pemerintah akan fokus tentunya di dalam memberikan vaksinasi program pemerintah yang memang sudah sesuai dengan target yang harus kita tetapkan. Yang ketiga tentunya adalah kita tahu bahwa vaksinasinya akan diberikan untuk korporasi, jadi bukan diberikan untuk perorangan, tidak diperjualbelikan di Pasyankes, tapi betul-betul bahwa penyediaan vaksinasi gotong royong ini dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk diberikan secara gratis tanpa dipungut bayaran kepada seluruh karyawan, karyawatinya, buruhnya, atau bahkan keluarganya.
Berarti bagi masyarakat yang sudah terdaftar di perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengikuti program pemerintah ya Bu ya? Ya, artinya masyarakat yang memang sudah tercover di vaksinasi gotong royong tentunya dapat tidak perlu mengikuti vaksinasi di program pemerintah. Betul, Baik, kan? Dokter Nadia mengingat ini source-nya atau sumbernya dari satu sumber yang sama, baik program pemerintah dan juga vaksin dari diperuntukkan untuk perusahaan begitu. Nah, seperti apa jaminannya kalau memang betul vaksin yang diberikan ini diprioritaskan untuk pemerintah, tidak adanya diprioritaskan untuk swasta karena ada harga atau bisa dibayar begitu? Iya, jadi yang pertama adalah kita sama-sama akan mengawal ya. Sudah jelas di dalam secara aturan di dalam Permenkes 10 tahun 2021 sudah kita sampaikan bahwa ini adalah vaksinasi gotong royong yang dilakukan untuk korporasi ya dalam hal ini. Jadi ini yang menjadi penting untuk kita garis bawahi. Dan yang kedua adalah kita melihat bahwa kita akan menunjuk Bio Farma nih sebagai importir tunggal. Jadi sehingga akan lebih mudah ya dalam hal pengawasan distribusinya ini kemana saja, pengawasan terhadap adanya kemungkinan vaksin palsu dan sebagainya. Jadi regulasi yang memang nanti secara teknis ini akan dibahas bersama dengan Kementerian BUMN dan tentunya yang akan menjadi lebih banyak melaksanakan vaksinasi gotong royong. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu dan juga kepada Pak Kamaludin Latif, epidemiologi UI. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Pril. Salam sehat selalu Pak. Ya, Selamat malam. Sehat, ya. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia, terima kasih. Sampai jumpa.